are you today? I hope you are doing well. So, this is our first meeting. Are you ready to study? I hope you are ready to study after a long vacation. Before we start it, let me introduce myself. My name is Putu Nindya Sudesa Telestari. You can call me Miss Nindya and I teach natural science. On this meeting, we will discuss about the material that we will learn for one semester. Before we start it, let us to pray. Pray started. Pray and. Halo anak-anak, untuk edisi Back to School hari ini, Miss akan menjabarkan kepada kalian materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Jadi untuk pembelajaran IPA kali ini mungkin agak sedikit berbeda dengan pembelajaran IPA yang sebelumnya, karena mulai semester ini belajar IPA akan kita sisipkan dengan sedikit bahasa Inggris. Tapi itu tidak menjadi masalah karena kita akan belajar bersama. Untuk satu semester ke depan, kita akan mempelajari 7 bab. Chapter 1 atau bab pertama, kita akan mempelajari mengenai Human Movement System atau sistem gerak pada manusia. Tentu saja yang kita pelajari adalah gerak pada makhluk hidup, gerak pada manusia, dan upaya menjaga sistem gerak. Chapter 2 atau bab 2, kita akan mempelajari Motion and Force. Jadi sedikit menghitung, kita akan belajar gerak dan gaya. Apa aja sih yang kita pelajari? Kita akan pelajari gerak lurus, pengaruh gaya pada gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapan gerak benda dan gerak makhluk hidup. Chapter 3, Simple Machines atau pesawat sederhana. Kalau kalian pernah melihat gunting atau menggunakan gunting, menggunakan cangkul dan lain-lainnya, berarti kalian sudah menggunakan yang namanya pesawat sederhana. Di pesawat sederhana ini kita akan belajar mengenai konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Chapter 4 atau bab 4 kita akan belajar tentang tumbuhan. Plant structure and function of plant network. Jadi kita akan menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Chapter 5, digestive system atau sistem pencernaan. Jadi kita akan menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Chapter 6, addictive and additive substance atau zat aditif dan zat adiktif. Jadi menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman. Jadi yang mana aja sih yang bagus untuk kalian makan dan yang mana yang tidak boleh kalian makan, kita akan pelajari di sini. Serta zat adiktif. Kalau kalian sudah mendengar istilah narkoba, kita akan mempelajarinya di chapter 6. Dan juga kita akan mempelajari dampak yang akan terjadi bagi kesehatan kita. Di chapter 7, we will learn about human transport system. Jadi ini bukan transportasi ya, tapi kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada manusia. Jadi menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Nah, secara lebih lengkapnya untuk chapter 1 or human movement system itu untuk sekarang kita akan bagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama kita akan membahas struktur dan fungsi rangka. Lalu kita juga akan membahas struktur dan fungsi sendi. Jadi kita akan membahas rangka dan sendi. Sedangkan pertemuan kedua kita akan membahas struktur dan fungsi otot kalian serta kelainan pada sistem rangka. Sedangkan pertemuan ketiga kita akan melakukan tes evaluasi akhir. Untuk chapter 2, Motion and Force, ada 3 pertemuan. Pertemuan pertama kita belajar gerak pada benda, dan pertemuan kedua kita belajar hukum Newton dan penerapannya. Sedangkan untuk pertemuan ketiga kita akan melakukan tes evaluasi akhir bab. Chapter 3, Simple Machines atau pesawat sederhana, juga ada 3 pertemuan. Pertemuan pertama konsep kerja dan usaha, lalu juga mempelajari jenis pesawat sederhana yaitu pengungkit atau tuas. Sedangkan pertemuan kedua kita akan mempelajari jenis pesawat sederhana yaitu bidang miring dan katrols, hubungan pesawat sederhana dengan usaha, dan yang terakhir penerapan pesawat sederhana. Kalau untuk pertemuan ketiga akan diadakan tes evaluasi akhir.
Untuk chapter 4, Plan Structure and Function of Plant Network, pertemuannya ada 2. Yang pertama itu kita mempelajari struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Berikutnya juga kita mempelajari jaringan pada tumbuhan dan teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Sedangkan untuk pertemuan keduanya kita akan melakukan tes. Chapter 5, Digestive System, itu hanya ada 2 pertemuan. Pertemuan pertama kita akan membahas bahan dan uji bahan pada makanan, sistem dan enzim pada pencernaan, serta kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan. Pertemuan kedua kita akan melakukan tes. Chapter 6, Additive and Addictive Substance, kita akan melakukan 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu jenis zat aditif, serta pengaruh zat aditif dan adiktif terhadap kesehatan. Sedangkan pertemuan kedua kita akan melakukan tes evaluasi akhir. Dan bab terakhir or chapter 7 is Human Transport System. Ada 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama membahas mengenai organ peredaran darah. Habis itu yang kedua kita mempelajari jenis peredaran darah. Pertemuan kedua kita akan mempelajari sistem peredaran darah dan kelainan yang menyerang sistem peredaran darah. Sedangkan pertemuan terakhir yaitu adalah tes evaluasi akhir. Jadi secara keseluruhan kurang lebih ada 18 kali pertemuan. Untuk KKM untuk pelajaran Natural Science itu 63. Jadi Miss harap kalian tuntas ya. Jadi nilai C itu atau nilai cukup itu berkisar dari 63 sampai 74. 75 sampai 85 adalah nilai B, sedangkan 86 sampai 100 adalah predikatnya A. Kontrak belajar kelas daring mata pelajaran Natural Science. Jadi ada beberapa aturan. Yang pertama, kalian harus masuk ke Google Classroom. Nanti Miss akan share ke kalian kode Classroom sehingga kalian bisa masuk ke Classroom-nya Miss. Berikutnya, kalian otomatis harus menggunakan Zoom atau Webex. Jadi Zoom atau Webex ini aplikasi yang digunakan untuk kita video conference. Jadi mungkin kita akan melakukan video conference 1 kali pertemuan itu beberapa kelas atau 1 atau 2 kelas digabung. Untuk yang ketiga itu WhatsApp. Jadi kalian bisa menggunakan WhatsApp jika kalian mengalami kesulitan saat belajar. Jadi kalian bisa menghubungi Miss kapanpun yang kalian mau. Tapi jangan malam-malam ya. Berikutnya kalian harus menyiapkan buku paket LKPD dan LKS. Jadi buku paket yang kalian dapat dari sekolah kalian harus gunakan dengan baik. Yang berikutnya adalah YouTube. Jadi Miss akan menyebarkan ke kalian link YouTube untuk kalian belajar sebagai proses pembantu kalian belajar. Dan terakhir kalian harus mengumpulkan tugas dan melakukan video conference tepat waktu. Karena kalau kalian telat mungkin akan ada sedikit pengurangan poin atau kalian akan mendapatkan tugas tambahan otomatis. Semakin kalian tidak menuruti aturan, kalian akan mendapatkan tugas lebih banyak. So that's all. Kalian bisa menghubungi Miss melalui WhatsApp 081337505577 atau email nindiaputu15@gmail.com. Okay, that's all about our meeting today. If you're still confused, you can text me on my WhatsApp. God bless you and see you soon.